Sobat Nawikrama TV, mengapa negara Timor Leste yang memiliki miliaran dolar dari kekayaan minyak dan gas bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrim? Timor Leste, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, kini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Di negara ini, salah uruskah? Atau ketergantungan pada negara lain? Atau ada permainan geopolitik licik yang merampas masa depan mereka? Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana kekayaan yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi kutukan, dan mengapa nasib rakyatnya begitu memilukan meski duduk di atas cadangan minyak yang menggiurkan. Timor Leste, negara kecil di Asia Tenggara yang meraih kemerdekaannya pada 2002, memiliki kekayaan minyak dan gas yang seharusnya menjadi pondasi kokoh untuk pertumbuhan ekonominya. Namun 2 dekade setelah berdiri sebagai negara merdeka, Timor Leste justru menyandang predikat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Mengapa hal ini terjadi? Pertanyaan ini menjadi inti dari polemik yang memicu kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan, strategi ekonomi, dan dampak geopolitik yang membelit negara ini. Dengan harapan besar pasca kemerdekaan, pemerintah Timor Leste mengandalkan sektor minyak dan gas untuk membangun ekonomi negara itu. Pendapatan miliaran dolar yang dihasilkan dari sumber daya ini menempatkan negara tersebut pada posisi yang menjanjikan di awal berdirinya. Namun, manajemen yang buruk dan kurangnya visi strategis telah membawa bencana ekonomi yang menyakitkan bagi rakyatnya. Bukannya mengentaskan kemiskinan, kekayaan alam justru menjadi penghalang diversifikasi dan memperparah ketergantungan ekonomi negara ini. Sejak awal, ekonomi Timor Leste sangat bergantung pada sektor minyak dan gas, yang menyumbang hingga 86% dari total pendapatan negara. Ketergantungan ini menciptakan apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya, di mana kekayaan alam yang melimpah justru melemahkan upaya definisifikasi ekonomi. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya insentif untuk mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan pariwisata. Minyak dan gas, meskipun menghasilkan pendapatan signifikan, bersifat tidak berkelanjutan. Ladang minyak utama di Laut Timur diperkirakan akan habis dalam beberapa dekade mendatang, meninggalkan ekonomi Timor Leste tanpa fondasi yang kokoh. Alih-alih menggunakan pendapatan dari minyak untuk mempersiapkan masa depan, tanpa sumber daya tersebut, pemerintah lebih memilih mengandalkan pengeluaran besar tanpa arah yang jelas. Akibatnya, dana perminyakan yang awalnya dirancang untuk melestarikan kekayaan negara bagi generasi mendatang mengalami penurunan drastis. Dana perminyakan Timor Leste pernah menjadi model yang dipuji secara internasional dengan nilai mencapai lebih dari 16 miliar dolar pada puncaknya. Namun pengelolaan yang buruk, pengeluaran pemerintah yang melebihi batas, dan kurangnya akuntabilitas telah menggerus cadangan ini. Pengeluaran besar untuk proyek infrastruktur yang tidak produktif, seperti pembangunan gedung pemerintahan atau proyek ambisius yang gagal menarik investasi, membuat dana ini terus menyusut. Lebih mengkhawatirkan lagi, transparansi dalam pengelolaan dana sering dipertanyakan. Banyak proyek infrastruktur dilakukan tanpa perencanaan yang matang, dan laporan independen menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat menciptakan peluang bagi praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ekonomi Timor Leste adalah ketimpangan pembangunan antara ibu kota Dili dan daerah pedesaan. Hampir semua investasi dan pembangunan terkonsentrasi di Dili, sementara daerah pedesaan dibiarkan terabaikan. Infrastruktur di luar ibu kota sangat minim, membuat masyarakat pedesaan sulit mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, atau pasar. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat potensi ekonomi yang lebih luas. Sebagai contoh, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi di daerah pedesaan tetap terpinggirkan.
Kurangnya investasi dalam teknologi modern dan infrastruktur seperti irigasi dan jalan penghubung membuat produktivitas pertanian rendah, sehingga tidak mampu mendukung perekonomian negara secara signifikan. Ketergantungan Timor Leste pada sumber daya minyak dan gas tidak terlepas dari dampak perjanjian yang tidak menguntungkan dengan Australia. Proyek besar seperti Greater Sunrise yang memiliki potensi pendapatan triliunan dolar lebih banyak menguntungkan Australia dibandingkan Timor Leste. Ketidakadilan dalam pembagian pendapatan ini menjadi bukti nyata dari ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi geopolitik. Selain itu, posisi geografis Timor Leste yang terpencil dan kurangnya integrasi dengan rantai pasokan global memperparah isolasi ekonominya. Tanpa akses yang memadai ke pasar internasional, produk-produk lokal Timor Leste, termasuk komoditas potensial seperti kopi dan ikan, sulit bersaing di tingkat global. Hal ini membuat upaya diversifikasi ekonomi semakin sulit untuk diwujudkan. Ketidakstabilan politik di Timor Leste menjadi hambatan besar lainnya. Konflik internal dalam pemerintahan dan pertikaian antar elit politik menciptakan ketidakpastian yang terus-menerus sehingga menakuti investor asing. Selain itu, laporan tentang korupsi dalam pengelolaan anggaran publik semakin memperburuk situasi. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, sementara birokrasi yang lamban dan tidak efisien menghambat pelaksanaan kebijakan yang benar-benar bermanfaat. Tanpa reformasi mendalam dalam tata kelola pemerintahan, sulit membayangkan bagaimana Timor Leste dapat keluar dari jerat kemiskinan ini. Akibat dari semua masalah, ini sangat dirasakan oleh rakyat. Timor Leste lebih dari sepertiga populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan banyak keluarga yang bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup, masalah kekurangan gizi, angka kematian anak yang tinggi, dan pengangguran masif, terutama di kalangan pemuda, menciptakan krisis sosial yang mendalam. Pemuda yang frustrasi akibat kurangnya peluang ekonomi berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi muda, kegagalan untuk menciptakan lapangan kerja dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar di masa depan. Apakah kegagalan Timor Leste dalam memanfaatkan kekayaan minyaknya murni akibat salah urus, atau ada kepentingan global yang bermain di belakang layar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi Anda bisa membuka wawasan baru untuk kita semua.